amanah dari PHBN itu kepada kami tidak ada anggaran. Itu ya, dicatat ya. Jadi kami hanya menerima surat penugasan tanpa dukungan anggaran dari APBD. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan tenda yang memang harus dibayar jasanya oleh para pengguna tenda itu, ya karena kami juga kan harus membayar ke vendor yang membuat tenda itu, ada biaya produksi. Kami tidak punya anggaran untuk membuat tenda itu. Ya, jadi secara bisnis ini juga bisa dimaklumi. Kami ini BUMD yang memang lembaga bisnis. Ya, ada tenda yang dibuat oleh vendor yang harus kami bayar. Dari mana bayarnya? Dari para pembeli tenda itu, baik SKPD, kecamatan ataupun di UMKM. Ini dari sisi bisnis. Kalau kami tidak bayar ke vendor siapa yang bayar? Ya. Apa yang dibayarkan oleh tenan atau penyewa tenda itu dikembalikan lagi, ya, dalam bentuk fasilitas tenda yang ada di terminal TPA Kertawangunan. Saya kira penjelasan ini bisa dipahami oleh semuanya. Ya. Ada biaya produksi yang harus kami bayarkan kepada vendor. Kalau begitu Bupati yang hoak ya Bu ya? Saya tidak mau berkomentar. Nah, Bupati bilangnya gratis karena ini ulang tahun Kuningan yang dihadiahkan untuk masyarakat Kuningan. Saya tidak ingin berkomentar itu. Kapasitas saya sebagai pimpinan di sini menyampaikan bahwa tenda itu dibuat oleh vendor, tentu ada biaya produksinya. Dan karena kami tadi tanpa anggaran dari APBD untuk kegiatan pameran ini, ya tentu jasa yang diterima dari penyewa tenda kami kembalikan lagi jasa fasilitasnya kepada para penyewa tenda. Saya kira secara bisnis itu bisa dipahami. Jadi jadi yang diberikan dari uang 9 juta itu berarti tadi berupa apa Bu? Fasilitasnya apa selain tadi kasih tenda? Coba Pak Didi sampaikan. Mohon. Teknis para peserta SKPD memang mendapatkan fasilitas hall utama berupa stand roder, di mana per masing-masing stand yang dibeli itu ukuran 3x3 serta partisi dan AC-nya. Memang itu adalah komponen operasional yang kembali dirasakan oleh mereka sebagai pendaftaran peserta. Tidak hanya di zona A atau zona hal utama, di depan panggung pun kami sediakan tenda 5x5 dengan flooring dan juga fasilitas listrik dan lain-lain di dalamnya. Apalagi untuk yang zona B atau zona di depan panggung, setiap sore, setiap malam, bahkan pada waktu tertentu baik malam minggu ataupun pembukaan dan penutupan, itu rangkaian acara kegiatan pun salah satu fasilitas yang memang kita pastikan untuk menarik satu masa, dua animo dari masyarakat mengunjungi pameran ini. Tidak ada pendaftaran khusus untuk pengunjung peserta, gratis untuk pengunjung masyarakat Kuningan, tapi untuk beberapa peserta yang sama-sama mendapatkan benefit, mendapatkan informasi pengunjung atau kunjungan dari masyarakat Kuningan. Semoga itu yang memang menjadi feedback sebagai kebutuhan sewa tenda dan lain-lain pengadaan pelatihan. Siap, berarti rate 9 juta itu sudah dalam artian deal, dalam artian mereka menikmati fasilitas yang kita berikan, jadi sudah sama-sama saling menguntungkan berarti ya? Iya. Siap. Ya. Ibu, sebentar supaya clear dulu ya. Siap. Pak Samsul Bari sudah cukup jelas barangkali? Sudah ya? Jelas Bu, kalau masalah ini jelas, tapi ada satu pertanyaan. Yang penguasa pemilik modalnya berarti yang menyebarkan hoak Bu. Oh, saya tidak dalam kapasitas memberikan Ya, komentar. dari jawaban Ibu jelas Bupati hoak. Saya tolong ya, disaksikan oleh semuanya, saya tidak dalam kapasitas memberikan komentar itu. mungkin selaku kuasa pemilik modal tidak didengar himbauan Bupati Bu ya? Kenapa Pak? Selaku kuasa pemilik modal, Bupati tidak didengar himbauan oleh PDAU untuk menggratiskan pameran stand ini. Ini apa ya? Tadi saya sampaikan BUMD Perumda ini adalah lembaga bisnis ya. Yang memang tadi saya sampaikan untuk membuat tenda itu kan biaya produksi. Kami dari PHBN Rp0 Pak. Apakah kami harus minta gratis ke vendor? Vendor dia kan dia harus mencari logistik yang juga biaya produksi. Ya. Dalam hal ini kami koordinasi kepada kuasa pemilik modal sejak awal sampai yang terakhir. Menurut KPM gimana Bu koordinasinya? Koordinasi kami sejauh pelaksanaan kegiatan Pak. Kami tidak pernah berbicara hal yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul Bari.
Jadi sekali lagi saya sampaikan, mohon disaksikan, didengarkan oleh semua. Saya tidak ingin memberikan komentar atas apa yang disampaikan tadi. Begitu. Yang kedua, berkaitan dengan tenang, saya kira cukup jelas. Karena vendor itu ada operasional yang harus memang kami bayarkan. Dari mana menerimanya? Dari para penyewa. Kami kembalikan lagi fasilitasnya kepada mereka. Tetapi untuk pengunjung tentu saja free. Dari manapun datangnya silahkan masuk ke area pameran untuk menyaksikan bagaimana dari satu pameran, dari satu stand ke stand lain itu yang ditampilkan termasuk kesenian selama 10 hari. Karena ada juga listrik, segala macam, semua itu juga menjadi biaya produksi yang harus kami harus kami cover. Dari mana? Dari pendapatan yang diperoleh dari sewa stand itu, Pak. Siap. Saya kira cukup jelas ya. Mohon tidak diputarbalikan statement saya. Ya. Jika ada yang diputarbalikan, mohon bertanggung jawab atas itu. Begitu ya. Saya kira supaya kondisi tidak menjawab pertanyaan Saudara Iman tentang hoaknya pernyataan Bupati. Karena bukan kapasitas saya, Pak. Untuk mengukur hoak itu siapa yang punya kapasitas, Pak? Apakah kami atau lembaga kepolisian? Selaku sekali lagi Bu, saya ulang lagi, selaku KPM himbauannya tidak didengar ya. Saya tidak pernah, ketika kami koordinasi, kami tidak pernah berbicara hal seperti itu, Pak. Oleh karena itu sekali lagi, untuk yang sifatnya tadi disebut itu bukan kapasitas kami untuk mengatakan apakah itu. Bupati tidak pernah melarang juga kepada PDAU untuk tidak melakukan pungutan. Tidak kami koordinasi itu, koordinasi semua, ya. Jadi ini kan komunikasinya parsial. Anda dengan Pak Bupati, kami juga koordinasi dengan Pak Bupati dalam hal bagaimana persiapan itu diatur dari awal sampai sekarang. Begitu ya. Jadi kalau yang tadi disampaikan, saya kira sekali lagi bukan dalam kapasitas kami untuk memberikan komentar, ya, karena untuk apalagi untuk mengukur itu hak atau bukan, itu bukan kewenangan kami untuk mengukur itu hak atau bukan. Itu bisa clear ya? Sip. Jadi satu poin jawabannya cukup Bu. Satu poin adalah bahwa kami mengembalikan apa yang dibayarkan oleh para penyewa itu kepada mereka lagi fasilitasnya. Tadi operasional listrik, segala macam semua dari sana. Itu ada perbedaan harga lapak dari SKPD dengan KUKM gimana Bu? Apanya Pak? Variasi harganya itu. Variasi. Dari informasi ada salah satu KUKM yang mau nyewa tenda itu harus 10 juta, itu gimana? Bisa berbeda seperti itu? Apakah beda fasilitasnya? Silakan Pak Adi. Ya. Pertama, secara ukuran pun berbeda, 3x3 sekitar 9 meter persegi di dalam roder, dan yang di luar itu 5x5, 25 meter persegi. Untuk KUKM itu ya? Ya, yang di depan panggung tidak hanya untuk tadi beberapa partisipan, termasuk pendukung-pendukung acara. Dalam hal ini mungkin tadi ada sponsor dan juga lain-lain. Itu nominal atau denominasi yang memang harapan kami secara adil dari luasan, dari fasilitas, termasuk dari angin maupun memang berbeda-beda. Tidak bisa KUKM itu sekarang digalakkan oleh pemerintah untuk dibangkitkan setelah pasca pandemi. KUKM adalah penopang ekonomi masyarakat yang signifikan, di mana ini hajat ulang tahun Kuningan. KUKM-nya sendiri harus sewa dengan biaya yang mahal itu sendiri. Apakah nggak ada upaya untuk diskon atau gimana pada KUKM? Tolong dijawab. Pak, ya ini biaya produksi. Saya sampaikan ya, kalau kami bicara bagaimana perusahaan kami hari ini sedang dalam penyehatan. Pasca pandemi. Satu-satunya unit usaha yang masih berjalan adalah pariwisata. Itu sumber pendapatan perusahaan kami setelah terpukul oleh pandemi selama 2 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan kami adalah menyehatkan perusahaan. Kalau kami ke arah sana, tentu biaya produksinya ini berkaitan dengan vendor dan sebagainya. Saya kira semua yang dibayarkan kan kembali kepada manfaat itu. Manfaatnya apa? Tingkat visitasi pengunjung ke lokasi kami. Itulah potensi pendapatan yang akan diperoleh teman-teman pelaku UKM. Hari ini yang harus kita gaungkan bagaimana visitasi pengunjung kepada pameran agar juga produk-produk UMKM-nya dibeli oleh pengunjung, termasuk oleh kita yang hadir di sini, ya kan? Jadi dengan jasa segitu, mudah-mudahan visitasi pengunjungnya banyak, produk yang ditawarkan juga bisa laku keras. Kan itu kampanye kita hari ini. Itulah cara kita membantu pelaku UKM. Ini event yang sangat tepat untuk mencari keuntungan di pameran ini ya. Keuntungan buat siapa Pak? Buat PDAU. Oh tidak Pak.
Tidak Pak, tidak ya. Jadi kami hanya cukup untuk tadi operasional yang sifatnya mendasar Pak, listrik, perizinan dan sebagainya, termasuk yang harus kami bayarkan kepada vendor Pak. Ya, jadi buat kami yang penting amanah dari PHBN itu dilaksanakan dengan baik dan tidak mengganggu cash flow perusahaan kami. Cuma itu amanah yang tidak amanah untuk menggratiskannya tidak dengar Bu ya. Karena kami tidak pernah mendengar amanah itu Pak. Mungkin Bapak komunikasinya parsial. Kalau kami kan komunikasi. Sekarang nanya kan gitu kan, kalau kemarin menurut Bupati kan harus gratis. Saya kan tidak tahu Pak, sekali lagi ya, yang tadi sudah selesai saya kira ya, supaya tidak melebar ini. Ya, supaya tidak melebar. Oke, cukup ya?